Iya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, Ibu juga kabarnya baik hari ini. Iya, hari ini seperti yang ada di layar, kita akan belajar tentang tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Ya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita awali kegiatan dengan berdoa. Betul, Ibu akan pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu minta anak-anak untuk mengisi kehadiran di link yang sudah Ibu bagikan di kolom chat. Atau kalian juga bisa langsung scan barcode-nya saja yang ada di layar. Oke, Ibu tunggu ya. Baik, sudah selesai. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan peraturan kelas yang sudah kita sepakati dan tentunya harus ditaati bersama ya. Yang pertama, menggunakan seragam lengkap. Meskipun pembelajaran kita secara online, tapi Ibu berharap anak-anak bisa mengenakan seragam lengkap dalam pelajaran. Kemudian, menyimak pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, raise hand jika ingin bertanya, berpendapat, atau minta izin saat ingin ke toilet. Selanjutnya yaitu anak-anak diharapkan aktif selama pembelajaran dan juga saat berdiskusi kelas. Baik. Kira-kira ada yang tahu pembelajaran apa yang akan kita bahas hari ini? Seperti yang ada di judul awal tadi. Ada yang tahu? Iya, kemarin itu kita sudah membahas mengenai tanggung jawab di lingkungan rumah dan juga sekolah. Maka hari ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Betul. Oke, Ibu harap dengan mempelajari materi hari ini, nantinya dengan mengamati cerita bergambar, anak-anak mampu menjelaskan contoh sikap bertanggung jawab di lingkungan masyarakat dengan baik. Kemudian dengan berdiskusi, anak-anak dapat menganalisis dampak yang terjadi jika melaksanakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab di lingkungan masyarakat dengan tepat. Oke, untuk mengawali pembelajaran, Ibu minta anak-anak untuk memperhatikan cerita bergambar yang ada di layar. Oke, Ibu minta satu anak ya untuk membacakan. Ibu akan pilih yaitu Vincent. Oke, Vincent silakan dibaca. Baik, terima kasih banyak Vincent. Jadi teman-teman, anak-anak semua, apa yang kita dapat dari cerita gambar ini? Silakan yang ingin menjawab boleh raise hand ya. Oke, silakan Elisa. Benar, jadi dalam cerita bergambar ini, seorang anak bernama Dina, ia pulang sekolah membeli minuman. Kemudian setelah habis minumannya, bukannya membuang di tempat sampah, tapi Dina malah membuangnya di trotoar jalan. Akhirnya saat ada seorang anak yang sedang berjalan, anak itu tersandung dan menangis. Nah, menyadari kesalahannya, Dina pun akhirnya meminta maaf pada anak itu dan membuang botol itu ke tempat sampah. Nah, menurut anak-anak, perilaku yang dilakukan Dina itu bagaimana? Iya benar, awalnya Dina memang tidak bertanggung jawab ya. Namun setelah ada anak yang tersandung dan menangis, Dina pun menyesal. Dan akhirnya ia bersikap bertanggung jawab dengan membuang botol tersebut ke tempat sampah. Betul, baik sekali, benar. Oke, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai tanggung jawab di lingkungan masyarakat, Ibu ingin anak-anak untuk menyimak video setelah ini, menyimak dengan baik ya, agar kita bisa memahami bersama. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan aku Hani dan aku Alju. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Kok, apakah seorang anak seusiaku memiliki tanggung jawab di lingkungan masyarakat? Jawabannya tentu saja iya. Setiap manusia yang sudah bertumbuh dalam pikiran dan perilaku tentu memiliki tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Lalu, apa yang bisa aku lakukan untuk bertanggung jawab di lingkungan masyarakat?
Nah, aku memiliki 3 cara mudah, yaitu yang pertama, bersikap menghormati dan menghargai perbedaan dengan tujuan dapat menciptakan kerukunan, persatuan, dan kesatuan dalam masyarakat. Yang kedua, taat dalam menjalankan tata tertib yang berlaku, seperti menyeberang di zebra cross, tidak membuang sampah di trotoar, dan menjaga fasilitas umum. Dan yang ketiga, mengikuti kegiatan menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat yang bisa dimulai dengan mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah dan tetap menjaga kebersihan lingkungan di sekitar. Wah, mulai sekarang aku akan bertanggung jawab di lingkungan masyarakat juga. Yeay, bagus sekali Aljo. Lalu, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman siap untuk bertanggung jawab di lingkungan masyarakat? Baiklah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami materi dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, bagaimana dengan videonya? Ya, karena kita sudah menonton video, sekarang waktunya kita untuk berdiskusi. Ibu sudah membagi kalian ke dalam kelompok. Ada 3 kelompok yang nantinya membahas dampak dari terlaksana dan tidak terlaksananya. Yang pertama untuk kelompok 1, sikap menghormati dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Untuk kelompok 2, mengenai dampak dari terlaksana dan tidak terlaksananya taat dalam menjalankan tata tertib yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dan untuk kelompok 3 membahas dampak yang terlaksana dan tidak terlaksana dari mengikuti kegiatan menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Oke, jadi nanti kalian boleh masuk ke dalam breakout room. Ibu sudah bagi kelompoknya ada 3. Dan ini untuk anggotanya sudah ibu bagi juga ya. Diingat-ingat. Oke, setelah kalian selesai berdiskusi, kalian boleh memasukkan hasil diskusi kalian ke dalam mading kelas PPKN di website Miro yang biasa kita gunakan ya untuk mading kelas. Ini sudah ibu taruh di komen di kolom chat untuk linknya, atau kalian juga boleh langsung scan barcode-nya ya. Oke, nanti setelah kalian berdiskusi dan mengerjakannya di mading, waktunya 15 menit, ibu tunggu dan setelah itu kalian boleh mempresentasikannya. Oke, sudah selesai? Baik, silakan anak-anak dimulai presentasinya, dimulai dari kelompok 1, kemudian 2, dan juga 3. Oke, jadi kelompok 1 menjelaskan bahwa untuk menghormati sikap menghormati dan menghargai perbedaan dalam masyarakat itu jika terlaksana, itu nantinya bisa tercipta persatuan, kesatuan, dan kerukunan ya. Oke, kalau tidak terlaksana berarti nanti akan menimbulkan pertengkaran dan juga kesalahpahaman. Betul. Selanjutnya untuk kelompok 2, jika terlaksana maka taat dalam menjalankan tata tertib yang berlaku di lingkungan masyarakat akan menimbulkan lalu lintas yang tertib dan juga tidak ada kecelakaan. Betul sekali. Kemudian kalau tidak terlaksana maka akan terjadi kemacetan dan fasilitas umum bisa rusak. Betul, kalau tidak digunakan dengan baik ya. Benar, selanjutnya untuk kelompok 3 yaitu jika dilaksanakan dengan baik maka lingkungan akan bersih dan nyaman dan juga indah. Tetapi jika tidak dilaksanakan, pasti lingkungan akan kotor dan menjadi sarang penyakit. Benar sekali anak-anak. Oke, presentasi kalian sudah sangat baik. Ibu berterima kasih dan sangat mengapresiasi hasil kerja kalian. Kemudian, setelah berdiskusi, kira-kira dari pembelajaran hari ini yang dimulai dari mengamati cerita bergambar, kemudian juga menyaksikan video, lalu berdiskusi, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anak? Yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Oke, silakan. Rachel bertanya, oke boleh. Baik, jadi Rachel bertanya, apa yang dimaksud dengan sudah berkembang atau sudah bertumbuh dalam pikiran dan perilaku ya? Itu yang terdapat dalam video tadi. Oke, jadi dalam video tadi itu menjelaskan bahwa anak seusia kalian itu sudah bisa
memiliki tanggung jawab di lingkungan masyarakat karena kalian sudah bersekolah, sudah belajar, dan sudah belajar untuk berpikir, memikirkan hal-hal yang harus dilakukan dan yang baik dilakukan. Dan juga kalian juga sudah mengetahui perilaku apa yang tepat dilakukan sesuai kondisinya. Misalkan jika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kalian pasti akan membantu orang tersebut kan? Dan mungkin contoh lainnya, kalau misalkan kalian ingin ulangan, akan mengikuti ulangan, pasti sebelumnya kalian belajar terlebih dahulu. Nah, maka dari itu kalian disebut sudah bertumbuh dan berkembang dalam pikiran dan juga perilaku. Oke Rachel, apakah sudah dipahami? Baik, sama-sama. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi hari ini? Tidak ada, sudah paham? Oke, kalau gitu sekarang Ibu yang bertanya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang adik-adik peroleh? Oke, yang mau menjawab boleh raise hand ya. Oke, siapa yang ingin raise hand? Yang ingin menjawab? Oke, Tristan. Boleh Tristan, jadi gimana? Benar, jadi walaupun masih kecil, tetapi anak-anak yang sudah SD pun tetap memiliki tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti yang tadi sudah ditayangkan di video ya. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Boleh, silakan. Oke, Lea. Benar, jadi cara yang bisa dilakukan untuk bertanggung jawab di lingkungan masyarakat itu ada 3. Yang pertama tadi kita bisa menghargai dan menghormati perbedaan dalam masyarakat, karena setiap orang pasti memiliki pendapat atau mungkin pemikiran yang berbeda dari kita. Makanya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita atau memaksakan mereka untuk berpikiran sama seperti apa yang kita pikirkan. Maka dari itu kita harus saling menghormati dan menghargai. Kemudian yang kedua yaitu taat dalam menjalankan tata tertib yang berlaku di lingkungan masyarakat. Contohnya kalau misalkan ingin menyeberang jalan, tentu harus melewati zebra cross. Kemudian harus menjaga fasilitas umum yang ada di masyarakat. Dan juga kita bisa menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat dengan tidak buang sampah sembarangan. Dan cara ketiga yaitu mengikuti kegiatan menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Yang bisa dilakukan dengan apa? Ayo. Betul, dengan kerja bakti. Benar sekali. Oke, apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Boleh raise hand. Tidak ada, sudah paham? Baik, karena semua sudah paham, Ibu ingin memberitahukan bahwa anak-anak memiliki pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Ada soal pilihan ganda, isian, dan juga uraian. Oke, waktu pengerjaannya 2 hari. Jadi sekarang ini hari Senin, Selasa, Rabu. Maka hari Rabu anak-anak boleh mengumpulkannya di Google Classroom yang sudah Ibu buat ya forumnya. Oh ya, jika anak-anak ingin bertanya, boleh juga bertanya di forum di Google Classroom yang sudah Ibu buat. Jadi nanti Ibu akan menjawab di situ juga, oke? Baik. Baik, kira-kira apakah anak-anak semua sudah memahami materinya dengan baik? Oke, jika sudah, kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelum itu, ada baiknya kita berdoa ya. Ibu minta Ryan untuk memimpin doa. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian dalam kelas dan juga saat berdiskusi maupun saat berpendapat. Semoga anak-anak bisa memahami materi dengan baik. Kalau begitu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.